Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Irdina Amalia Khuratul Aini NIM 054, Yuriska Dwi Lestari NIM 063, Prima Ayu Widyaningrum NIM 072, Ari Setiawan NIM 083, dan Yohanes Renita NIM 093. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fida selaku dosen mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi yang berjudul Ekonomi Kerakyatan. Langsung saja ke pembahasan poin pertama. A. Pengertian ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi di suatu negara merupakan salah satu hak vital. Bahkan ada yang menyebut bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Setiap negara itu bebas untuk menentukan sistem ekonomi yang bagaimana dan yang seperti apa, tergantung oleh kondisi negaranya dan tujuan nasionalnya. Nah, di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi yang khas, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sedangkan pengertian ekonomi rakyat itu sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan cara apapun yang dikuasainya. Sistem ekonomi kerakyatan ini bermuara dari ekonomi rakyat yang ditujukan untuk rakyat dan demi kesinambungan pembangunan di masa yang akan datang. Ekonomi rakyat ini biasanya identik dengan keberadaan usaha kecil menengah atau UKM. Selanjutnya adalah B. Membangun ekonomi rakyat. Sebagai pilihan alternatif, sistem ekonomi kerakyatan ini mencoba untuk mengangkat kepentingan orang banyak dengan terbasiskan pada kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem ekonomi kerakyatan ini mencakup dua aspek, yakni aspek keadilan atau demokrasi ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Jadi di sini dalam hal membangun ekonomi rakyat, negara itu berperan besar, meskipun masyarakat di sini menjadi target utama dalam ekonomi rakyat. Namun, prinsip dalam sistem ekonomi ini dapat berjalan dengan baik apabila ada peran dari pemerintah. Ini adalah mempersiapkan model ekonomi rakyat. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan model ekonomi rakyat. Aspek yang pertama adalah aspek pembinaan. Aspek pembinaan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan unsur pembinaan sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, serta teknologi. Aspek yang kedua adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKMK selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk community development sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Aspek yang ketiga adalah aspek kemitraan. Aspek kemitraan untuk menciptakan ekonomi yang tangguh dan mandiri yang diperlukan kerjasama yang baik antara usaha kecil menengah dengan usaha yang berskala besar dalam bentuk kemitraan. Selanjutnya, aspek yang terakhir adalah aspek yuridis formal. Pada aspek ini masih ditemui beberapa kelemahan karena peraturan pemerintah tentang kemitraan tidak diiringi dengan mengeluarkan peraturan daerah. Selanjutnya yaitu tentang ekonomi rakyat dan persaingan global. Ketika era globalisasi berada di hadapan kita, dimulai dari diterapkannya AFTA tahun 2003, maka yang terlintas di benak kita adalah mampukah usaha ekonomi rakyat dapat tumbuh dengan baik dan bersaing secara terbuka dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan ini mengingatkan kita
kepada beberapa tahun lalu ketika bekerja sama antar negara mulai dirintis dan disepakati untuk dilaksanakan, lalu populer saat itu pandangan bahwa ekonomi negeri ini beroperasi dalam kondisi inefisiensi. Artinya, ada upaya bagaimana memunculkan efisiensi sebagai faktor penentu yang dapat mengangkat kondisi ekonomi yang terpuruk karena ketergantungan dengan negara lain, seperti utang luar negeri, ketidakmampuan dalam mengolah sumber daya alam, dan ketertinggalan penguasaan teknologi. Pemahaman tentang ekonomi rakyat di sini dibatasi pada pelaku ekonomi menengah ke bawah, sebab ketika berbicara mengenai yang besar tentu berbeda lagi persoalannya. Dalam praktiknya, usaha yang berskala besar justru lebih banyak penyakitnya. Bahkan dapat dikatakan sebagai biang hancurnya ekonomi nasional. Kita selalu lupa bahwa ekonomi rakyat senantiasa hanya jadi alat propaganda untuk meraih populer, seperti seakan-akan terlihat memihak, padahal pada praktiknya tidak sedikit pun berpihak. Maka dari itu, kesiapan untuk menghadapi era globalisasi adalah kebutuhan mutlak. Haruskah hantu globalisasi ditakutkan atau justru menimbulkan semangat baru untuk bersaing, bertarung menghadapi serangan musuh? Oleh karena itu, munculnya sikap optimisme dan pesimis itu dilandasi oleh data dan fakta yang jelas. Itulah sebabnya mengapa kita harus konsisten dan konsekuen dalam memperjuangkan suatu visi yang dicita-citakan melalui misi, strategi, serta program yang jelas dan realistis. Menurut Mikhail E. Porter yang sukses dengan teori analisis industrinya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang diperhatikan setiap industri. Yang pertama yaitu menginventarisir potensi dan komoditi unggulan. Yang kedua, mendaftarkan produk yang dihasilkan usaha ekonomi rakyat. Yang ketiga, menghargai hak dan kekayaan intelektual. Yang keempat, memperluas jaringan. Yang kelima, penguasaan teknologi. Yang keenam, penguatan kelembagaan. Dan yang ketujuh, komitmen dan mentalitas birokrasi. Di sini saya akan menyampaikan etika bisnis yang menyimpang. Etika bisnis yang menyimpang. Jual beli dilandasi atas kepentingan konsumen dan penjual tidak bisa dilepaskan dari etika dan pendekatan yang sesuai dengan moral bangsa. Kita harus sadar dan mengerti bahwa ketika mengadopsi suatu pendekatan, maka harus disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan dan masyarakat sebagai konsumen. Etika bisnis yang baik harus berpangkal kepada kedua kepentingan agar tidak satu pihak manapun yang dirugikan. Persepsi dan etika bisnis di dalam aktivitas bisnis selalu berbasis kepada program dan strategi jitu untuk meraih konsumen di masa yang akan datang. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen teknologi. Jika pada penciptaan teknologi memerlukan riset dan pengembangan, sedangkan pada aspek alih teknologi dapat dilakukan dengan membeli terlebih dahulu, lalu dilatih, mengembangkan dan mengoperasionalkannya, bahkan secara bertahap dapat dikuasai dan dikembangkan oleh seseorang. Karena secara harfiah teknologi diperoleh melalui proses di mana manusia perlu aktif serta memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar menguasai dan memperoleh nilai guna dari suatu teknologi tersebut. Baik, selanjutnya adalah atribut dan komponen teknologi. Teknologi memiliki atribut dasar, di antaranya adalah pengetahuan teknik meliputi penyelidikan, ukuran dan implikasi, prinsip ilmiah, peralatan yang meliputi benda yang dibuat oleh manusia, dan organisasi meliputi struktural dan sistem. Dari penjelasan ini perlu kita ketahui bahwa teknik adalah hanya salah satu dari atribut teknologi, yang dimana atribut lainnya banyak memerlukan sentuhan pendalaman khusus di bidang pendidikan agar pengembangan iptek dapat
berlangsung dengan baik dan sukses. Yang selanjutnya, ketika melakukan pengajian teknologi, kita juga perlu mengenal beberapa aspek yang lebih dikenal dengan istilah komponen teknologi. Di antaranya adalah mengenai pertimbangan fasilitas atau technoware, institut atau orgaware, budaya masyarakat, dan pertimbangan politik. Baik, selanjutnya adalah tantangan strategi teknologi. Di masa yang akan datang, secara global kompetisi bahkan akan semakin meningkat, di mana fokus persaingan adalah pada kekuatan teknologi. Pimpinan suatu organisasi bisnis dituntut untuk memiliki wawasan dan visi jangka panjang, di mana dapat mengetahui pentingnya manajemen penelitian dan pengembangan atau litbang. Walaupun aktivitas litbang ini memiliki risiko tinggi dan terbilang memakan biaya besar, namun sangat penting untuk mengarahkan bisnis ke masa depan. Banyak dari perusahaan besar dan maju kegiatan bisnisnya bertumpu pada aktivitas litbang ini. Baik, poin selanjutnya adalah teknologi tepat guna atau TTG. Di Indonesia, pengenalan teknologi ke masyarakat diawali melalui pengembangan TTG atau teknologi tepat guna ini. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap TTG selalu disamakan dengan teknologi sederhana, teknologi skala kecil, bahkan ada yang menyatakan sebagai teknologi tradisional yang rendah. Padahal TTG harus dilihat dari kemampuan yang dinamis. Penerapan TTG pun harus memiliki keterampilan manajemen, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan sumber daya manusia yang handal untuk memaksimalkan nilai tambah dari kegiatannya. Baik, poin terakhir dari materi ini ialah konsep manajemen teknologi, yang dimana konsep manajemen teknologi pada akhirnya bertumbuh pada daya saing atau daya kompetensi. Jadi jika ingin bersaing, maka mau tidak mau harus unggul dalam segala bidang. Adapun yang harus kita tekankan adalah keunggulan biaya yang menyeluruh atau cost leadership, bersikap difference, dan fokus sebagai strategi generik. Maka peran teknologi akan semakin terlihat jelas dalam menghadapi persaingan untuk meraih keunggulan bersaing atau competitive advantage. Sekian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.